Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan melanjutkan pelajarannya kemarin dan akan membahas tentang unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama terdiri dari 7 macam unsur. Yang pertama adalah tema, yang kedua alur, penokohan, dialog, latar, bahasa, dan amanat. Kita lihat tema. Sesuai yang tertulis di layar, tema adalah sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Jenisnya ada 2, yaitu tema pendek yang cuma berupa kata saja, cuma 1 kata, contohnya adalah percintaan, perjuangan, persahabatan, dan lain-lain. Tergantung apa yang ditulis di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, tema panjang berupa kalimat, contohnya dengan semangat belajar kita akan meraih kesuksesan. Lanjut, unsur yang kedua yaitu alur. Alur atau disebut juga dengan rangkaian peristiwa. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alur maju, penceritaan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Jadi diceritakan dulu awal ceritanya itu bagaimana, kemudian sampai masalahnya, kemudian akhir dari masalah itu bagaimana. Yang kedua adalah alur mundur. Kebalikan dari alur maju, kalau alur mundur itu akhirnya dulu, ending dari cerita itu apa, kemudian kembali lagi ke awal peristiwa, menceritakan bagaimana akhir tadi bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah alur campuran. Ini perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tapi alur campuran ini sangat jarang sekali terjadi. Tahapan alur. Kalau alur maju, tadi kan ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tahapan alurnya, kalau alur maju itu dimulai dari pengenalan cerita, jadi diceritakan dulu awalnya bagaimana, tokohnya siapa, ceritanya, lokasinya di mana, waktunya kapan, itu namanya bagian pengenalan cerita. Ini biasanya berada di awal cerita. Kemudian lanjut konflik atau awal permunculan konflik atau masalah. Jadi setelah diceritakan tokohnya siapa, tempatnya di mana, kemudian tokohnya itu mengalami konflik atau masalah, berarti letaknya di sini. Konflik atau awal pemunculan konflik. Kemudian di sini digambarkan naik ke atas bagian perkembangan konflik atau klimaks. Berarti ini puncak dari permasalahan. Tadi ada masalah, masalahnya masih biasa saja, kemudian digambarkan naik ke atas namanya klimaks, ini masalahnya sangat memuncak sekali, sehingga membuat orang, ada tokoh di situ menjadi bingung, menjadi panik, menjadi semakin memanas ceritanya, itu berarti letaknya di sini, di klimaks. Kemudian turun lagi ke bawah namanya anti klimaks tahapannya atau resolusi. Di sini tokoh utamanya sudah menemukan solusi untuk permasalahannya. Dan terakhir adalah akhir atau penyelesaian. Ini akhir dari ceritanya bagaimana? Apakah happy ending ataukah sad ending? Lanjut dialog. Dialog serangkaian percakapan dalam cerita. Biasanya kita tahunya dialog adalah percakapan begitu saja, tetapi di dalam drama, dialog itu dibagi lagi menjadi 3. Ini contohnya teks drama, ada teks drama, kemudian dibagi menjadi 3, yaitu tokohnya, Wawancang, dan Kramagung. Tokoh itu berarti nama pelakunya yang mempunyai peran. Kalau di sini berarti ada Amran, ada Gunadi, ini tokohnya. Kemudian ada wawancang, wawancang itu percakapan yang harus diucapkan, berarti kata-katanya. Misalnya ini, kemana katanya Anhar tadi, ini berarti wawancang. Kemudian ada kramagung, artinya adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya ini berada di dalam tanda kurung.
Misalnya ini, ya Kak keluar menemui Amran. Nah, ini namanya kramagung di dalam tanda kurung. Jadi nanti kalau misalnya kalian diminta untuk membuat teks drama, di bagian dialog harus ada 3 bagian ini. Ada tokohnya, ada wawancang, ada kramagungnya. Lanjut, yaitu latar. Latar isinya ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Kalau tempat sudah jelas, penggambaran lokasi kejadian dalam cerita, contohnya di hutan, di gunung, di jalan, dan lain sebagainya. Kalau waktu, penggambaran mengenai waktu, semua yang berhubungan dengan waktu berarti masuk ke sini. Contohnya pagi hari, malam hari, minggu tadi, sore tadi, tahun 1945, dan lain sebagainya itu masuk ke waktu. Kemudian yang terakhir yaitu suasana, suasana yang menyertai sebuah cerita. Contohnya keadaan di sekitar toko. Eh, Keadaan di sekitar toko itu bagaimana ketika diceritakan. Misalnya sedih, mengharukan, menakutkan, dan lain sebagainya, itu berarti suasana. Kemudian bahasa. Di sini saya gabung bahasa dan amanat. Kalau bahasa sudah jelas, bahasa drama kita menggunakan bahasa yang kita pahami. Karena kita orang Indonesia, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kamu mau membuat drama dengan bahasa Banjar, berarti menggunakan bahasa Banjar, bahasa yang kita pahami. Tidak perlu kita menggunakan bahasa negara lain yang kita juga tidak paham bahasanya, nanti membingungkan. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam naskah drama. Amanat bersifat subjektif. Maksudnya subjektif adalah bergantung pada penafsiran setiap orang. Bergantung pada penafsiran setiap orang itu artinya adalah berbeda-beda. Jadi antara orang yang satu dengan orang yang lain, amanatnya bisa berbeda-beda, tergantung apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Nah, itulah unsur-unsur drama yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya, silakan menjawab soal-soal yang telah saya berikan. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.